Hai guys, kembali lagi di channel Media Independen yang akan selalu memberikan kalian informasi unik dan pastinya menarik. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. So, enjoy the video! Bahasa memegang peranan penting sebagai alat komunikasi di peradaban manusia. Hans-Georg Gadamer, seorang filosof asal Jerman, pernah menyatakan bahwa bahasa adalah pusat pemahaman manusia. Bahasa memiliki peranan sebagai alat komunikasi yang menyalurkan ekspresi maupun ide. Dengan bahasa, manusia dapat menukar pola pikir yang mengantarkan kita menuju suatu inovasi. Di dunia, diperkirakan ada sekitar 7.000 bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, sebenarnya bagaimana asal-usul bahasa sebagai alat komunikasi? Ada banyak sekali teori yang mengemukakan asal-usul bahasa. Beberapa pendapat, termasuk Charles Darwin, menyatakan bahwa bahasa berasal dari imitasi dan modifikasi berbagai suara alam, suara hewan, dan suara tangisan yang disertai simbol dan gestur. Pendapat lainnya datang dari Noam Chomsky, seorang profesor linguistik yang mengatakan bahwa bahasa manusia sangat berbeda dengan bahasa hewan. Ia berspekulasi bahwa pemicu dari terciptanya bahasa adalah mutasi di sel organisme manusia yang menyebabkan terciptanya ide dan konsep dasar mengenai bahasa dan sistem bilangan. Saat bahasa masih belum muncul, manusia hanya berkomunikasi dengan gestur, simbol, dan suara dari mulut yang dikeluarkan secara terbatas. Lantas, dari sekitar 7.000 bahasa yang ada, apa yang menjadi bahasa pertama di dunia? Chomsky memperkirakan bahasa pertama kali muncul di Afrika sekitar 60.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa bahasa tertulis paling tua yang ditemukan adalah bahasa Sumeria yang muncul sekitar 3.300 sampai 3.000 sebelum Masehi. Perkembangan bahasa dipicu oleh nenek moyang kita yang sering melakukan perjalanan mengelilingi dunia demi mencari tempat yang aman dan nyaman. Perjalanan ini dilakukan secara berkelompok. Kelompok ini menciptakan suatu isolasi budaya yang memunculkan bahasa yang berbeda. Pada setiap belahan dunia yang berbeda akan ditemukan hal yang berbeda pula, mulai dari kondisi alam, flora dan fauna, dan sebagainya. Dari sinilah tercipta kosakata baru yang turut menjadi tanda perkembangan bahasa di dunia. Jawaban dari pertanyaan mengenai asal-usul bahasa memang bukan sesuatu yang mutlak. Para ahli linguistik dan peneliti masih terus melakukan kajian dan penelitian mengenai hal ini. Akan tetapi, setelah mengetahui berbagai teori mengenai kemunculan bahasa, setidaknya kita bisa lebih menghargai keberadaan bahasa yang dapat menjembatani kita dengan orang lain. Sayangnya, bahasa saja tidak cukup. Kemampuan komunikasi juga diperlukan untuk menunjang interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah tadi asal-usul sebuah bahasa. Gimana nih berita kali ini? Menarik bukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.